Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Jikri Saputra, NIM 18178. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, di mana Permendagri nomor 86 ini tuh berisi tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Nah, terkait itu, adapun agenda poin-poin yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu terkait pendahuluan terkait perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Nah, di poin kedua akan memaparkan terkait tata cara dari perencanaan pembangunan daerah. Di poin ketiga, kita akan membahas terkait kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Di poin keempat, kita akan membahas terkait tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Di poin kelima, terkait dengan koordinasi dari teknis pembangunan daerah. Di poin keenam, saya akan memaparkan terkait tata cara perubahan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Dan diakhiri dengan pembinaan dan pengawasan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Nah, baik, kita mulai saja dari yang pertama, pendahuluan dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Nah, secara definisi terdapat pada pasal 3, di mana berdasarkan pada pasal 3 ini disebutkan bahwa perencanaan daerah itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa depan. Di mana kebijakan ini tuh ditentukan berdasarkan urutan pilihan, di mana terkait proses ini itu sendiri harus melibatkan dari berbagai pihak unsur pemangku kepentingan. Nah, tujuannya itu sendiri guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Nah, terkait tujuannya itu sendiri, tujuan dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri yang pertama adalah untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Nah, yang kedua itu tuh sendiri terkait untuk membuka lowongan atau kesempatan kerja bagi masyarakat. Di samping itu juga harus membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat. Nah, dan yang terakhir, tujuan dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing dari daerah tersebut. Nah, kemudian adapun di sini prinsip-prinsip dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri harus meliputi sebagai berikut, di mana terdapat pada pasal 5 dan 6. Yang pertama adalah ada aspek transparan. Aspek transparan yang pertama di sini, transparan di sini maksudnya adalah bahwa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini bahwa tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Nah, kemudian rencana pembangunan daerah juga yang kedua harus dirumuskan secara responsif. Dalam hal ini responsif yaitu harus dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang mungkin saja akan terjadi di daerah. Nah, kemudian perencanaan pembangunan daerah juga harus dirumuskan secara efisien. Dalam hal ini dapat memberikan keluaran atau output maksimum. Nah, dan yang selanjutnya adalah harus efektif. Perencanaan daerah yang efektif itu di sini ada berdasarkan pada pasal 6 sendiri,
disebutkan bahwa efektif adalah kemampuan dari mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Di samping itu juga perencanaan pembangunan itu tuh harus menggunakan prinsip akuntabel, di mana akuntabel di sini sendiri merupakan didefinisikan sebagai setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya adalah partisipatif. Dalam hal ini bahwa partisipatif itu sendiri adalah bahwa kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah itu tuh harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan melibatkan setiap proses tahapan perencanaan pembangunan itu tuh bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan, yaitu yang termarginalkan atau melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Kemudian yang selanjutnya adalah terukur. Dalam hal ini bahwa penetapan dari target kinerja yang ditetapkan itu tuh harus jelas dan dapat diukur, serta cara untuk mencapainya itu tuh jelas. Di samping itu juga selain terukur adalah berkeadilan. Dalam hal ini bahwa merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, antar sektor, pendapatan, gender, dan usia. Nah, dan yang terakhir bahwa prinsip dari perencanaan pembangunan itu sendiri harus berwawasan lingkungan. Dalam hal ini bahwa berwawasan lingkungan itu adalah harus menyeimbangkan antara mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur, tapi dengan optimal, tetapi juga harus mempertimbangkan dari aspek lingkungan. Dalam hal ini bahwa mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Dalam hal ini bahwa dari proses prinsip perencanaan pembangunan daerah itu sendiri itu harus mempertimbangkan untuk konsumsi sekarang dan untuk persediaan bagi generasi yang akan datang. Nah, terkait tata cara proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, pendekatannya ada 4, di mana terdapat pada pasal 7 dan 8 dijelaskan di mana proses dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri itu harus berorientasikan pada menggunakan pendekatan sebagai 4 berikut ini. Yang pertama adalah pendekatan teknokratik. Kalau secara garis besarnya itu teknokratik adalah menggunakan metode dan kerangka menggunakan pendekatan berdasarkan pada metode dan kerangka berpikir ilmiah. Dalam hal ini bahwa untuk mencapai target dan tujuan sasaran pembangunan daerahnya itu tuh pendekatan teknokratis harus secara ilmiah. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan partisipatif. Dalam hal ini yaitu melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian tata cara perencanaan pembangunan yang selanjutnya adalah secara politisi. Dalam hal ini bahwa pendekatan yang digunakan adalah merupakan dari menerjemahkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan pembangunan itu merupakan menggunakan pendekatan atas bawah dan bawah atas. Dalam hal ini bahwa perencanaan daerah itu sendiri merupakan hasil dari perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari pada tingkat desa, kecamatan, daerah kabupaten kota, daerah provinsi hingga tingkat nasional. Nah, itulah terkait tata cara perencanaan pembangunan daerah yang terdapat pada pasal 7 dan 8. Nah, untuk selanjutnya yang terdapat pada pasal 17 ini tuh terkait tata cara penyusunan RPJPD. Dalam hal ini bahwa RPJPD itu sendiri dimaksudkan dengan tujuan untuk penyusunan
harus meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJPD. Kemudian harus orientasi mengenai RPJPD, terus penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Dalam hal ini bahwa penyusunan rancangan awal dari RPJPD itu sendiri itu harus meliputi memberikan gambaran dalam hal ini bahwa analisis gambaran untuk kondisi di daerah tersebut. Di samping itu juga harus meliputi terkait analisis permasalahan dari pembangunan daerah. Kemudian harus memberikan terkait penelaahan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Kemudian harus ada analisis isu strategis pembangunan jangka panjang dari daerah tersebut. Terus ada juga terkait perumusan visi dan misi daerah. Kemudian harus ada perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Di samping itu, untuk sistematika penyusunan RPJPD itu sendiri dimulai dari pendahulu. Minimal harus ada pendahuluan, kemudian ada gambaran umum dari daerah, kemudian harus ada permasalahan dan isu strategisnya, kemudian harus ada penerjemahan terkait dari visi dan misi daerah, terus ada arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan diakhiri dengan penutup. Nah, itu terkait cakupan yang harus ada di RPJPD. Nah, untuk cakupan dari RPJMD itu sendiri hampir sama terkait formatnya dengan RPJPD, di mana dalam hal ini terdapat pada pasal 41 sampai 72 penjelasannya, di mana penyusunan rancangan RPJMD itu sendiri harus mencakup terkait gambaran umum dari daerah, terus ada permasalahan pembangunan daerah, terus harus ada terkait isu strategis pembangunan jangka panjang, terus ada visi misi dari daerah tersebut. Di samping itu juga harus disertai dengan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Terkait sistematika penyusunannya pun sama, di mana minimal dari sistematika penyusunan RPJMD itu sendiri minimal harus ada pendahuluan, terus memberikan analisis terkait gambaran umum dari daerah, terus ada analisis terkait permasalahan dan isu dari strategis daerah, terus harus ada visi dan misi dari daerah itu sendiri, kemudian ada arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan diakhiri dengan penutup. Nah, itulah dari RPJMD. Nah, kemudian dari RKPD itu sendiri dijelaskan mulai dari pasal 73 sampai 107, di mana poin intinya itu hampir sama dengan yang sebelumnya. Namun dalam hal ini bahwa ada terkait penyusunan rancangan RKPD itu tuh sendiri ada terkait harus ada analisis gambaran umum daerah. Kemudian harus ada juga memberikan terkait analisis rencana kerangka ekonomi daerah. Terus harus ada terkait kapasitas real keuangan daerah. Ini untuk menggambarkan terkait kemampuan dari keuangan untuk pendanaan. Terus harus ada juga penelaahan rancangan awal rencana perangkat daerah. Terus harus ada permasalahan pembangunan daerah, mengapa rencana pembangunan ini harus dilakukan. Kemudian harus ada penelaahan terhadap sasaran dan kebijakan RPJMD. Terus di sini juga harus ditentukan terkait prioritas pembangunan daerah dan disertai dengan rencana kerja, program, dan pendanaan. Nah, terkait sistematika penyusunan RKPD itu sendiri juga hampir sama strukturnya, minimal mencakup ada pendahuluan, terus ada hasil analisis dari gambaran umum daerah, terus harus ada terkait analisis rencana kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas real keuangan daerah, terus harus ada juga terkait penelaahan rancangan awal rencana perangkat daerah, terus ada permasalahan terkait pembangunan daerah yang selama ini terjadi, terus ada juga penelaahan terhadap sasaran dan kebijakan RPJMD, terus harus ditetapkan juga terkait prioritas pembangunan daerah,
Terus diakhiri dengan perencana kerja program dan pendanaan disertai dengan penutup. Nah, itu terkait RKPD itu sendiri terdapat pada pasal 73 sampai 107 secara lebih rincinya. Nah, kemudian ada juga Renstra perangkat daerah, di mana Renstra pun sama untuk terkait penyusunan rancangan Renstra itu sendiri minimal harus ada hasil analisis dari gambaran umum pelayanan, terus ada hasil analisis dari permasalahannya sendiri, terus analisis isu strategisnya. Nah, di samping itu juga harus ada perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, dan harus ada juga terkait perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran. Nah, terkait sistematika penyusunan Renstra itu sendiri juga hampir sama, di mana strukturnya minimal harus mencakup pendahuluan, terus hasil dari analisis gambaran umum pelayanan daerah, terus harus ada hasil dari analisis permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, ada juga terkait tujuan dan sasarannya itu sendiri, terus ada terkait strategi dan arah kebijakan, terus ada rencana kerja program dan pendanaan, terus ada hasil kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan diakhiri dengan penutup. Nah, kurang lebih seperti itu terkait struktur sistematikanya. Nah, range perangkat daerah juga sama dijelaskan di pasal 125 sampai 146 secara lebih detailnya, di mana terkait penyusunan rancangan renja itu sendiri minimal harus mencakup ada gambaran umum pelayanan ada hasil analisis dari gambaran umum pelayanan perangkat daerah, terus juga ada hasil dari evaluasi renja perangkat daerah di tahun sebelumnya. Nah, terkait sistematika dari penyusunannya juga sama, minimal ada mencakup pendahuluan, terus ada hasil evaluasi renja di tahun sebelumnya, terus ada tujuan dan sasaran dari renja yang selanjutnya, dan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disertai dengan diakhiri dengan penutup. Nah, terkait kaidahnya itu sendiri, kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah itu secara umum adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan daerah yang harus meliputi rancangan awal RPJPD, terus sebagaimana yang dimaksud tadi pada pasal 18, terus ada juga rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD yang disebutkan tadi pada pasal 47 sampai 42 sampai 47. Terus harus ada juga mencakup rancangan awal RKPD yang tadi dipaparkan pada mulai dari pasal 74, dan harus ada juga rancangan awal Renstra perangkat daerah sesuai tadi yang dipaparkan mulai dari pasal 109. Terus juga harus mencakup terkait rancangan awal renja perangkat daerah yang tadi dijelaskan mulai dari pasal 126. Nah, perumusan kebijakannya itu sendiri diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan daerah yang kalau misalnya selanjutnya itu tuh dijadikan sebagai dasar dari penyajian rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Nah, terkait kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri dijelaskan secara detail di mulai dari pasal 151 sampai 179, di mana intinya itu sendiri kaidah perumusan kebijakan rencana yang dimaksud itu tuh harus meliputi mulai dari analisis gambaran umum dari kondisi daerahnya, terus ada hasil analisis keuangan daerah, sampai ke penelaahan pokok-pokok pikiran dari DPRD. Nah, untuk poin yang pertama adalah analisis gambaran umum kondisi daerah. Dalam hal ini bahwa memberikan gambaran terkait kebutuhan penerapan pelayanan dasar dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Nah, kemudian analisis keuangan daerah itu sendiri untuk kepentingan bahwa menunjukkan bahwa kemampuan dari pendanaan
pembangunan daerah. Kemudian ada sinkronisasi kebijakan, dalam hal ini bahwa dengan tujuan untuk mengintegrasikan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok. Kemudian ada juga analisis isu strategis daerah, perumusan dan penjabaran visi misi dari daerah, dan perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan daerah. Nah, seperti itu terkait dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dijelaskan mulai dari pasal 151 sampai 179. Nah, untuk selanjutnya adalah tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam hal ini bahwa tata pengendalian dan evaluasi itu sendiri digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi dan misi, terus arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah itu tuh telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi masing-masing. Nah, adapun kondisi teknis pembangunan daerah itu sendiri dijelaskan mulai dari pasal 307 sampai 318, di mana koordinasi teknis pembangunan daerah ini tuh sendiri dilaksanakan dengan tujuan bahwa dalam rangka untuk membahas pencapaian target rencana pembangunan nasional dan perumusan tindak lanjut perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Nah, terkait tata cara perubahan rencana pembangunan daerah sendiri dan rencana perangkat daerah dijelaskan mulai dari pasal 307 sampai 368, di mana di sini dilakukan apabila perubahan rencana pembangunan itu tuh dilakukan jika pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, sehingga dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan daerah, kemudian bisa dilakukan kembali rencana perangkat daerah yang selanjutnya yang telah diperbaharui, yang telah dilakukan perubahan. Nah, kemudian selanjutnya terkait pembinaan dan pengawasan. Di sini dijelaskan terkait pembinaan dan pengawasan di pasal mulai dari pasal 369 sampai 370. Dalam hal ini bahwa pembinaan dan pengawasan itu sendiri itu bisa berupa pemberian pedoman, terus bisa diberikan bimbingan, terus bisa berupa supervisi, fasilitasi, konsultasi, dan evaluasi. Nah, seperti itu terkait dengan pemaparan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, mulai dari tata cara perencanaan, terus ada pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terus ada tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Terus ada juga disertai dengan informasi terkait tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Terus ada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang tercakup pada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Sekian pemaparan terkait informasi terkait materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.